Baik. Download semuanya usulnya. Di KMI Pondok Pesantren ini bisa Purbalingga dan di semua ini di mengambil jurusan jurusan bahasa Arab. Apakah sudah download semuanya kitabnya? Anda Sudah. ingin tahu ada yang pakai laptop enggak ya? Sekarang ada yang pakai laptop atau enggak? Apakah ada yang pakai Saya laptop? pakai Ada saya pakai bisa. laptop Ustaz. Yang pakai laptop saya bisa tolong untuk share screen nggak ya? Soalnya saya lagi pakai HP. Bentar. Ada yang pakai laptop? Atau tidak? Pak Ustadz paling. Ustadz. Mbak Asmi Ustaz. Saya Jasmi boleh minta tolong di share screen saya Jasmi. Yang usul atau yang dokumen yang PDF itu Ustaz? Yang baru di share di grup. Oh, bentar. Yang baru di-share itu yang usul Imam Kolun itu Ustaz. Kalau yang baru di share di grup, baru saja di share. Oh, yang usul Quran. Gambar. PDF. Sebentar Ustaz. Belum keluar sebentar Ustaz yang PDF-nya. Sudah di download saja, belum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya izin coret-coret sedikit ya. Nanti, ya, insya Allah kita akan memulai sebuah bacaan kiroat yang kiroat ini dipergunakan. Bahasanya ada dipergunakan. Yang kiroat ini sebentar ya. Sedang bermasalah laptopnya. Sebentar, karena perbaiki dulu sedikit. Baik ya, mohon keseriusan untuk mendengarkan dengan baik. Ya. Misalkan nanti ada ketidakpahaman, satu saja, nggak apa-apa, ya wajar ya, karena memang agak sulit dalam arti kata bukan sulit mempraktekannya. Tapi kalau kita biasanya belajar usul, itu seakan-akan pusing gitu ya, bingung dan lain sebagainya. Tapi Anda akan membangun suatu pondasi
yang mungkin pondasi ini bisa menguatkan niat kita lagi. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu ayyaqra hadzal Qur'an kama unzil. Afwan, sebelumnya suara saya dengar dengan bagus atau tidak? Jelas, Ustaz. Terdengar. Hmm. Ya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai Al-Quran ini dibacakan sebagaimana diturunkan. Pertanyaannya adalah bagaimana Al-Quran diturunkan? Ya. Bagaimana Al-Quran diturunkan? Ya. Bagaimana letak-letak surat yang sebenarnya? Apakah persis dengan Al-Quran atau tidak dan lain sebagainya? Tentu ini menjadi pertanyaan setiap orang. Maka paling tidak di Islam itu ada suatu keilmuan yang dengan keilmuan itu bisa menjawab hal demikian ini. Itu namanya ilmu sanad. Ya, paling tidak kita mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan sedemikian rupa ya, pada masa Rasulullah SAW. Ya, pada masa Rasulullah SAW itu yang sekarang kalau kita hitung ya, misalkan yang paling dekat dengan Rasulullah sekarang itu ya Syekh Yunus Bulban misalkan. Beliau itu sanatnya itu yang ke-27, ada yang mengatakan ke-28. Jadi ada yang ke-27, ada yang ke-28. Ya. Berarti kan sudah sekitar hampir 30 jaraknya. Artinya sangat-sangat jauh. Tentu kita sebagai orang yang ingin dicintai Allah sebagaimana Al-Quran diturunkan harus benar-benar mengetahui bahwa seperti ini Al-Quran. Makanya ada ilmu sanad, rantai dasar ya, pondasi awal kita ingin belajar. Guru ini bersanad dan berijazah sanad. Nah, sebelum lanjut lagi, Ustadz Ustazah di sini harus bisa membedakan mana yang bersanad, mana yang berijazah sanad. Ya, jadi misalkan ada ustadz di kampung kita ya, udah sepuh, sudah apa namanya, sudah mengabdikan dirinya. Ya. Lalu kita tanya dengan beliau, antum sudah punya sanad atau belum? Misalkan beliau bilang saya belum punya sanad. Kita langsung gak mau belajar dengan beliau. Jangan seperti itu. Orang yang bersanad dan orang yang berijazah sanad ini dua orang yang berbeda. Kalau bersanad artinya orang tersebut belajar dengan guru sanad. Misalkan seperti ini. Misalkan sekarang ada Ustazah Asmi misalkan. Belajar dengan Ustazah Fulana. Bersanad Ustazah Fulana. Ustazah Fulana dipastikan bersanad misalkan. Beliau menjelaskan tentang nun sukun ketemu atau mim sukun ketemu dengan ba. Iya. Jadi Ustazahnya mengatakan adanya furjah. Jadi ketika dengung dengan sedikit membuka mulut, ada rongga sedikit. Nah, ketika Ustazah Asmi mengajarkan kembali kepada santri-santrinya, walaupun beliau tidak punya ijazah sanad, tapi beliau tetap dikatakan bersanad karena gurunya punya sanad. Jangan zaman sekarang seperti itu ya. Antum punya sanad. Kalau punya sanad dan berijazah sanad ini dua hal yang berbeda. Dan kita belajar, wajib belajar itu tidak hanya dengan orang yang berijazah sanad. Ijazah itu penting, penting. Bagus, bagus. Karena sebagai bukti. Ya, tapi tidak banyak orang-orang ya, banyak bahkan guru-guru kami juga yang mereka ngajinya bersanad, bahkan benar-benar diakui keilmuannya tapi tidak punya ijazah sanad. Bahkan salah satu mukri di Mesir di Al-Azhar, ya, salah satu mukri di Mesir di Al-Azhar, ya, mukri di Mesir Al-Azhar, beliau beliau yang pertama kali mengajar qiraah di sana itu tidak punya ijazah sanad, tidak punya ijazah sanad, tapi bersanad. Beliau punya teman seperguruan yang ada di Madinah. Yang di Madinah ini, ya dulu ketika mengaji, beliau meminta ijazah sanad pada gurunya. Sedangkan yang di Mesir, di Al-Azhar, beliau tidak, apa ya, istilahnya tidak mementingkan ijazah sanad. Yang penting saya diakui oleh guru saya seperti itu. Tapi pada prakteknya akhirnya ijazah sanad itu dibutuhkan. Jadi hati-hati. Yang paling penting kalau mau belajar sama orang itu, ya, orang tersebut itu tidak hanya bersanad, tidak hanya berijazah sanad, tapi dia bisa mempraktekkan. Ya,
Karena apa? Misalkan seperti ini saja. Kenapa penting mempraktekkan? Misalkan ada huruf yang sering lah ya dibahas-bahas ya. Ana sering lihat FYP itu misalkan sofir ya, huruf sofir. Ya, misalkan kita belajar tentang huruf sofir. Huruf sofir itu kan siulan bahasa lugohnya, artinya siulan. Apakah setiap huruf sofir misalkan sin, zai, sod ini harus siul? Misalkan ada orang yang baca kan seperti itu kan sodnya, siroto dan lain sebagainya. Maka kalau dipraktekkan hanya dengan teori, dia nggak penata laki dengan guru, dia hanya bisa teori, bisa bahasa Arab, baca teori dan lain sebagainya, maka akan memiliki kesalahan yang fatal. Kenapa? Misalkan huruf zai, dia siulkan juga zai misalkan, zai misalkan, semuanya disiulkan. Ya, jadi kami sering menjumpai orang-orang ya yang ketika kami tanya, kenapa antum harus bersiul? Ya, beliau mengatakan karena sofir itu artinya bersiul. Sanadnya dari mana? Ah, nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Nah ini hati-hati. Jadi Al-Quran itu ya alladzina atainahumul kitab yatlunau haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi. Ya. Allah turunkan sebuah Al-Quran, Allah turunkan sebuah kiroat-kiroat yang kita sudah ketahui ada 10 kiroat dengan 20 riwayat. Haqqa tilawati, orang yang beriman itu haqqa tilawati. Minimal-minimal maknanya adalah dengan bacaan yang sesuai sebagaimana Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Pada saat itu ya, ketika saya pertama kali belajar telaki dengan beberapa masyayikh, misalkan Dr. Ahmad Subhi, maka saya cari tahu makna daripada wama yakfur bihi. Ya. Maka ketika Imam Ali Karamallahu wajhah ditanya, "Ma makna waratil Qur'an tertib?" Beliau menjawab, "Tajwidul Qur'an wa ma'rifatul wukuf." Ternyata sanad hadis ini dhaif, ya, tidak bisa dipegang secara 100%. Saya cari lagi, apakah benar-benar Al-Qur'an ini dengan tajwid? Ya. Akhirnya saya ketemu satu hadis di mana Abdullah bin Abbas ketika mengajari seseorang laki-laki yang matnya kurang panjang, beliau perbaiki. Ya, dipanjangi dan beliau mengatakan Rasulullah mengajarkan kepada saya seperti ini. Oh, akhirnya kami mengetahui bahwa tajwid ini baik yang khofi kesalahannya, ya, walaupun apalagi yang jali ya, yang khofi saja itu sudah bermasalah dan sangat-sangat hati-hati. Apalagi kalau guru Quran, ya, apalagi kalau guru Quran. Jadi hati-hati. Nah, pada fase sekarang ini kita akan mempelajari kiroat salah satu kiroat orang Madinah. Ya, salah satu kiroat orang Madinah yang sangat masyhur di Madinah pada kala itu. Ya, walaupun sekarang nanti akan Ana jelaskan ya, kenapa sekarang itu di Madinah ya, tidak seperti dulu. Dulu itu dipakai waros, ya, kalau imam dan lain sebagainya. Tapi sekelas UIM misalkan Universitas Islam Madinah saja sekarang menggunakan Hafiz an Asim. Kenapa ditukar? Ya, kenapa dahulunya Nafi al-Madani yang dipakai kok sekarang beda? Kok sekarang yang dipakai Hafiz ya, Hafiz an Asim. Nanti akan Ana jelaskan. Baik ya, insya Allah kita akan masuk ke salah satu perawi daripada Imam Nafi al-Madani. Kenapa Ustaz tidak dijamak saja Ustaz antara waras dan qaulun? Wah, kalau dijamak bisa keriting kita Ustaz saja. Artinya apa? Artinya sangat-sangat banyak cara membacanya. Sangat-sangat banyak em, wajah-wajah setiap perawinya ya. Bayangkan misalkan seperti ini. Ada em, ketemu dua Hamzah misalkan. Ya, ketemu dua Hamzah. Misalkan di juz 1 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, Amanas sufaha'u. Amanas sufaha'u ala innahum ya. Amanas sufaha'u Hamzah dengan doma. Yang kedua amanas sufaha'u ala innahum. Yang kedua Hamzahnya dengan fathah. Itu kalau diwasol itu sudah berbeda cara bacanya. Bagaimana cara membacanya Ustaz? Cara membacanya ya dia di ibdal wawan namanya. Diibdalkan dengan huruf waw. Jadi bacanya amanas sufaha wala wala amanas sufaha wala. Ini perlu perhatian yang khusus. Makanya kami pribadi ya tidak akan mengajarkan
terlalu banyak untuk usulnya. Ya. Kenapa demikian? Karena sama seperti awal dulu kita belajar. Awal dulu kami belajar sebelum membuka kiroat, ya, ada beberapa orang yang fokus ke kiroat. Ketika kami ajarkan usulnya, mereka pusing. Aduh, Ustaz, susah ya ternyata. Bagaimana cara mengingat ini semua, Ustaz? Dan lain sebagainya. Namun ketika kami langsung praktek ya di batch selanjutnya kami buka lagi, kami langsung praktek tanpa belajar usul. Ya, kita langsung praktek tanpa belajar usul dan mereka langsung bisa. Jadi istilahnya kalau zaman sekarang learning by doing. Jadi belajar ya sambil jalan. Dan itu sangat-sangat membantu. Selain juga nanti memudahkan agar kita tidak langsung merasa, aduh, ini sepertinya saya hafaz atau syu'bah saja masih salah-salah, apalagi qaulun ya. Jangan seperti itu. Harus terus semangat, harus terus memiliki motivasi kepada diri sendiri. Minimal nggak ada masalah. Kita misalkan mengambil kelas pemula ya, bacanya sedikit nanti. Ya tidak ada masalah. Yang penting kita sudah minimal lah ketika kita ketemu sama Rasulullah, ya kita punya hujah bahwa saya sudah memperdalam dan sudah pernah membaca dengan qiraat asyara. Kan itu tujuannya, ketemu Rasulullah, ketemu Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membacakan sebagaimana Allah turunkan kepada Rasulullah. Ya. Jadi jangan pernah takut untuk terus belajar. Baik, selanjutnya kita akan langsung masuk ya ini saya tidak terlalu banyak menjelaskan terkait tentang usulnya. Ya mungkin hanya 1 sampai 2 pertemuan saja. Selanjutnya nanti banyak-banyak di prakteknya. Ya hari ini mungkin saya jelaskan sedikit usulnya saja. Selanjutnya besok akan saya praktekkan terkait tentang bagaimana cara membaca dengan 4 wajahnya. Seperti itu. Saja Asmi bisa diturunkan sedikit. Saja Asmi bisa tolong diturunkan PDF-nya. Ada Saja Asmi. Baik ya, silakan dibuka PDF-nya masing-masing saja karena Saja Asmi tidak menjawab. Sebentar Ustadz, Afwan. Oh iya, saja. Belum Baik, belum turun ya Ustadz? belum turun. Baik, nggak apa-apa saja untuk mempersingkat waktu sambil saja Asmi menurunkan. Ya, silakan dibuka PDF masing-masingnya saja. Di situ ada kita lihat ya jalur sanadnya ya kolun. Ya, jalur sanadnya kolun sampai kepada Rasulullah SAW. Itu hanya sekitar tiga aja ya. 3 sampai 4 orang saja. Sangat-sangat dekat. Baik, kita langsung saja ke usulnya. Babul basmalati baina suratain. Artinya bab membaca basmalah antara 2 surat ya. Sama seperti Hafiz. Ya, beliau membaca. Ya, di sebat al-basmalah beliau membaca basmalah antara 2 surat. Hanya saja sama juga seperti Hafiz antara Al-Anfal dan Al-Baro'ah beliau tidak membacanya. Lalu yang kedua, orang-orang Madinah ya orang-orang Madinah itu tidak menganggap basmalah sebagai ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah. Jadi seluruh ulama ya saya bangun dulu pondasinya biar tidak bingung. Seluruh ulama itu sepakat Al-Fatihah itu 7. Ya, Al-Fatihah itu 7 ayat. Tapi ketidaksepakatan mereka itu pada lafal basmalah. Apakah al-basmalah ini ayat pertama atau tidak? Maka ya kita sudah pernah belajar di Asy'ariyah, ya ada sekelompok ulama, salah satunya adalah dari Al-Madani, mereka menganggap bahwa basmalah bukan dari Al-Fatihah. Maka bagaimana hitungan 7 ayatnya? Seperti itu ya. Bagaimana cara kita menghitung 7 ayatnya, Ustaz? Sedangkan tadi Ustaz mengatakan 7 ayat, kalau al-basmalahnya diambil. Maka ayat ke-6-nya itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ayat ke-6-nya. Ya, ghairil maghdubi sampai akhir itu ayat ke-7-nya. Jadi cuma di situ berbeda. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, terus nanti sampai ayat ke-5-nya, ayat ke-6-nya siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waddallin amin itu ayat ke-7. Ya, seperti itu ya.
Lalu bab mat wal qasr. Ya. Mat wajib mutasilnya hanya punya satu wajah, yaitu dengan wajah tawasud. Apa itu tawasud? Ada yang tahu? Apa itu tawasud? Empat harokat Ustaz. Berapa? 4 harokat Ustaz. 4 harokat. Ya, tawasud artinya 4 harokat. Pertengah-tengahan antara 2, 4, dan 6. Ya. Jadi 4 harokat. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang majaiznya, nah disinilah nanti akan banyak wajah yang terlahir dari majaiz, yaitu qasr dan tawasud. Ya, al-qasr wa tawasud. Qasr itu 2 harokat dan ini wajah yang diutamakan. Yang kedua tawasud juga 4 harokat. Jadi 2 dan 4. Ya ingat ya mad jaiznya ada 2 dan 4. Kalau mad eh, wajibnya itu hanya 4. Ya mad wajibnya hanya 4. Baik. Misalkan seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Ada ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, maka yang punya 2 wajah itu hanya mad jaiz, sedangkan mad wajib ya, mad wajib itu hanya 1 wajah. Kalau misalkan seseorang membaca, tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika mad jaiz itu punya 2 wajah, qasar dan tawasud, ini harus dibaca kedua-duanya. Nah, bagaimana cara membacanya Ustaz? Maka wajah pertama yang dibaca adalah wajah 2 harokatnya. Misalkan inna anzalna. Ya, inna anzalna. 2 harokat lalu diulangi lagi dengan menggunakan wajah yang kedua yaitu 4 harokatnya. Inna anzal ila akhirin. Ya, kira-kira seperti itu. Contohnya lagi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Sama ya. Ya 2 harokat dulu, amanuku 2 harokat dulu. Lalu diulangi dengan 4 harokat, 4 harokat. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah paham? Intinya harus yang untuk pemula ya harus mungkin dulu apa itu majais. Dicari, dipelajari, oh majais itu ini. Ketika mat tabi'i ketemu dengan hamzah misalkan dalam kalimat yang berbeda. Pokoknya harus mungkin dulu majais dan mad wajibnya. Nah, insya Allah nanti bisa. Nah, selanjutnya yang membuat wajah kolon itu banyak itu yang ini, bab mimil jama' ini. Babnya mim jama'. Ini juga harus mungkin harus itkon. Tentang mim jama' itu apa? Ya, minimal yang sering kita lihat adalah yang belakangnya ada him, hum, kum, kuntum, ada mimnya ya, mim jama' namanya. Ya. Baiknya kita sekarang punya Al-Qur'an. Al-Quran yang sudah kami share dengan 2 wajah yang mungkin sudah dilihat. Ustadz kan kita punya 4 wajah Ustadz. Kenapa Al-Quran yang di-share hanya 2? Jadi 4 wajahnya itu hasil daripada mad jaiz munfasil dan mim jamaknya. Seperti itu ya. Jadi tidak tidak harus punya 4 cara baca, tapi cukup kita pahami saja. Suara saya terdengar atau terputus ya? Terputus Ustaz. Putus Ustaz. Putus ya? Baik. Tadi sampai mim jamak atau sampai mana? Mim jamak ya? Mim jama Ustaz. Jamak. Baik. Jadi kita sampai mim jamak ya. Ya, kita ulangi lagi bahwa ketika kita memahami tentang mim jamak, nanti gampang lah ya. Banyak contoh-contohnya. Ketika di Google misalkan apa itu mim jamak, itu langsung keluar. Atau di YouTube dicatat aja misalkan yang pemula, ya nggak belum bisa belajar bahasa Arab dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu sudah ada Al-Quran.
Al-Quran, per qiraatnya, per riwayatnya bahkan. Jadi tidak pusing-pusing lagi menentukan ini mim jama apa enggak ya. Misalkan. Atau ini bukan mim jama misalkan. Nah, tidak perlu pusing-pusing lagi, sudah ada tanda-tandanya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti tinggal lihat aja, oh ini. Dan lebih baiknya lagi ya, kita menemukan beberapa kiroat yang ternyata mempunyai beberapa wajah. Misalkan yang sudah kami share ada dua wajah. Yang wajah pertama di mim jamaknya ini, bab mim jamak ini yang pertama ya, ba'daha mutaharik. Ketika setelah mim jamak itu huruf yang berharokat, maka dia punya dua wajah. Apa saja wajahnya? Yang pertama wajahnya yaitu iskan. Nah, wajah sukun atau al-iskanu itu merupakan wajah yang dikedepankan, harus dibaca duluan. Kira-kira seperti itu. Misalkan siratal ladzina an'amta alaihim gitu ya, ghairil maghdubi alaihim. Nah, ketika kita menggunakan sila, maka di Al-Fatihahnya juga sila. Siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu. Yaitu wajah sila atau wajah yang kedua. Jadi ketika kita ingin membaca dengan cara menggunakan riwayat kolun dibaca dua kali. Yang pertama dengan wajah sukunnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua dengan wajah sila. Alaihimu alaihimu. Sampai sini sudah paham atau belum? Yang alaihimunya satu harokat atau dua harokat, Ustaz? Kalau yang disila. Alaihimunya. Ini yang bertanya Ustaz Aidil ya? Iya, Ustaz. Tanya Ustaz Aidil. Seperti matobi'i Ustaz. Oh, dua harokat kalau Ya, gitu, Ustaz. seperti ya dua harokat. Jadinya dia matobi'i. Jadi dua harokat. Ya, jadi dua harokat. Nah, tadi ada yang bertanya. Misalkan Ustaz Aidil bertanya. Ustaz, jadinya misalkan kita baca dua harokat. Bagaimana ketika dia ketemu Hamzah Ustaz? Ya, ada yang bisa jawab ketika matobi'i ketemu dengan Hamzah. Ada dua Jadinya wajah. apa? Ada dua Jadinya wajah. apa? Mat apa jadinya? Jadi Majaiz. Jadi majais. Majais ada berapa wajah? dua. Dua. Jadi dua. Jadi Ya. jadi banyak wajahnya ini gara-gara apa? Pertama gara-gara majais. Ya, gara-gara majais. Ya. Yang kedua, ya tadi kan gara-gara majais. Yang kedua, ketika mim jamak ketemu sama hamzah, kena mim jais lagi dia. Jadi dua punya wajah lagi. Misalkan wa minhum ummiyun misalkan ya. Wa minhum ummiyun. Nah, itu wajah pertama wa minhumu dua harokat lagi. Wa minhumu ummiyun. Lalu yang wajah ketiganya yaitu dengan wajah tawasud. Wa minhum um wa minhumu ummiyun. Ya, jadi anak ulangi. Wajah pertama sukun dulu. Wa minhum ummiyun. Oke. Wajah keduanya dia disilah. Sila yang pertama itu ketika ketemu Hamzah jadinya apa? Jadinya mad jaiz. Mad jaiz itu yang dikedepankan qasar atau tawasud dulu. Kasar, Ustaz. Koser. Ya udah dibaca qasar wa minhumu ummiyun. Wajah keduanya apa? Tawa Awas. wa minhumu ummiyun. Sudah selesai. Jadi perlu IQ dia. Perlu ya penelitian lah. Artinya kita harus terbiasa. Ya, jadi misalkan gini, alaikum anfusakum ya. Wajah pertamanya, wajah keduanya alaikumu anfusakum. Wajah ketiganya alaikumu anfusakum. Coba ya murukum Saidil coba praktekkan bisa nggak? Ya, ya murukum an, ya murukumu an, ya murukumu an. Sampai sini saya nggak lanjut dulu. Silakan jika ada yang bingung. Akan saya ulangi. Ustadz, boleh ulangi wajah yang yang bertemu selain Hamzah? Oke.
wajah yang selain bertemu hamzah ini sangat mudah, cukup yang pertama sukun, yang kedua sila. Yang silanya ini berarti dia termasuk mad tabi'i dibaca dengan dua harokat. Misalkan rozaqnahum yumfikun, yang kedua rozaqnahumu yumfikun. Sudah selesai. Cukup saja. Ya Ustaz, syukron. Ada lagi yang lain? Lanjut. Lanjut. Asatidz, asatidz. Ya, Ustaz. Lanjut Ustaz. Baik. Oke, kita nggak baca mulahadhatnya ya. Mulahadhatnya nanti tidak terlalu mengapa. Yang penting kita harus tahu beberapa sudah saya jelaskan tentang mulahadhatnya insya Allah. Baik, selanjutnya ini cara menjamaknya. Afwan Ustaz, yang Ya, jadi ba'daha sakin Ustaz. Belum dijelasin Ustaz. yang mana? Yang mim jamak yang ba'daha Oh sakin. iya, subhanallah, afwan. Ba'da sakin ya. Jadi ketika setelahnya itu sukun, maka cara membacanya sama dengan hafs. Misalkan hum al muflihun menjadi humul muflihun. Sama seperti hafs. Tamam Ustaz? Cukup ya? Iya Lanjut Ustaz. lagi kita. Baik. Nah, Jazakumullah. di sini kita diperlihatkan cara menjamaknya. Ya, cara menjamaknya. Dan ini rumusnya, ya rumusnya ini dulu saya waktu awal-awal talaki ini pusing. Ya, bingung saya. Gimana caranya ya? Nah, ini perlu pemahaman yang matang. Ya, perlu pemahaman. Tapi baiknya, ya para masyayikh itu membagi menjadi dua. Ada yang dia langsung menjamak. Jadi satu ayat itu dijamak dengan semua wajahnya. Yang kedua, per halaman dibaca beda-beda. Nah, saya mengambil pendapat yang paling meringankan saja. Ya, jadi untuk sekarang, jadi untuk sekarang, untuk yang kita pelajari, ya, insya Allah kita yang akan kita pelajari adalah dengan bacaan yang setiap halamannya akan berbeda-beda. Misalkan seperti ini. Jadi halaman pertama nanti kita baca dengan wajah pertama. Misalkan halaman pertama juz 1 saja, oh nggak salah saja ya, nanti kelamaan. Misalkan juz 1 halaman pertama kita baca dengan wajah pertamanya itu apa? Wajah kolon. Ya. Yang wajah pertamanya iskan. Jadi koser wa iskan. Kosernya koser majais munfasil, dibaca dua harokat majais munfasil, mim jamaknya sukun. Itu wajah pertamanya. Jadi setiap ketemu sama majais dibaca dua harokat, setiap ketemu sama mim jamak dibaca sukun. Ya, dibaca sukun. Misalkan di juz 1 misalkan ya. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, jadi bimaun ya bima mim matobi'i fathah ketemu sama hamzah. Bima unzila ilaika wa ma unzila dibaca dua harokat. Lalu ketemu mim jamak wa bil akhirati hum ya mim jamak disukunkan. Ini kan wajah pertamanya. Ini halaman pertama semua dibaca seperti itu. Ya. Wajah keduanya kita baca dengan majaisnya tetap dua harokat, lalu mim jamaknya dia dengan silah, ya dengan silah. Tetap dua harokat, mim jamaknya dengan silah. Misalkan innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Itu kan a'andzarutahum. Ya, jadi a'andzarutahumu am lam tundirhumu la yu'minun. Semuanya dua harokat. Dengan majaisnya yang dua harokat juga. Jadi dibaca mim jamaknya silah. Halaman ketiganya kita baca dengan majaisnya dia dengan wajah 4 dengan wajah tawasud. Mim jamaknya dengan sukun. Jadi wajah sukun itu harus dikedepankan. Halaman keempatnya kita baca majaisnya tawasud, lalu atau mim jamaknya kita baca dengan silah. Sampai sini ada pertanyaan atau masih bingung? Masih bingung Ustaz? Afwan Ustaz, yang Ya, ketiganya
Gimana nggak dengar saya saja? Apa alasan yang ketiganya ketinggalan? Baik, gini ya, gini. Jadi kita harus bangun dulu nih, harus bangun pondasi awalnya. Majais itu kan wajahnya itu ada dua. Ya. Mim jama itu kan wajahnya ada dua. Mm-mm. Majais, wajah yang harus dikedepankan itu koser namanya, yaitu dua harokat. Mm-mm. Wajah keduanya yang harus kita baca Masuk. adalah tawasud dengan empat harokat. Jadi dibaca dua harokat dulu, lalu empat harokat. Mim jamaknya, mim jamaknya itu harus dibaca dengan sukun dulu yang wajah pertamanya. Kum, antum misalkan. Yang keduanya dibaca dengan sila antumu. Nah, ketika masing-masing punya dua cara baca, ketemu dalam satu ayat. Misalkan di juz 1, ya bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada di situ ada majais dan ada mim jama yang masing-masing punya dua wajah. Ya, jadi satu ayat punya dua wajah. Saya nggak bisa share screen juga nih. Bisa nggak Ustazah Asmi share Al-Quran juz 1 mungkin? Bebas Al-Qurannya apa saja. Pokoknya juz 1. Awal Alif Lam Mim. Cari di Google sepertinya ada. Al-Baqarah 1 sampai 5. Nah, ini. Nah, ini bagus. Al-Baqarah saja. Nah, lanjut lagi saja. Satu sebelumnya ada Alif Lam Mim Dalikal Kitabullah. Oke. Oke, scroll saja. Saja Asmi bisa ditekan tanda tambahnya yang 100% itu biar diperbesar. Bukan yang itu saja. Yang di atas, nah ya, diperbesar. Terus, oke. Sebentar ya, saya izin sebentar. 2 menit. Baik, kita lanjut lagi ya. Jadi, kita tadi kan sudah belajar bahwa di sini ada ya, ada mak jaiz, ada mim jamak dalam satu ayat. Nah, pasti otomatis ya ini saya coret-coret ya, izin ya saja Asmi ya. Pasti otomatis ya ketika kita melihat dalam hal ini tentunya kita harus membaca dengan semua wajah yang ada. Kita baca majaisnya pastinya kan punya dua wajah. Yang pertama dua, yang kedua empat. Yang mim jama ini ada dua wajah juga. Yang pertama sukun, ya. Yang kedua wajahnya silah, ya. Mana pakai huruf sin saja, ini pakai huruf sod, ya. Yang pertama sukun, yang kedua silah. Nah,
Ingat wajah pertamanya 2, 4. Maka misalkan kita baca gini ya. Walladzina yu'minuna. Walladzi, ya. Ya langsung dari ini aja ya. Wa ma unzila ya, biar dekat. Wa ma unzila. 2 harokat dibaca. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum. Sukun dulu. Yuqinun. Lalu setiap wajah majais ini ya harus dibaca dengan semua wajah mim jama'. Semua wajah mim jama' itu artinya apa? Mim jama' itu punya 2 wajah. Jadi masing-masing ini dibaca 2 wajah mim jama', ini dibaca dengan 2 wajah mim jama'. Yang pertama wajah sukunnya berarti wabil akhirati hum yukinun. Yang kedua wajah, wajah silahnya wabil akhirati humu yukinun. Lalu wajah yang keempat dari majais. Dibaca wama unzila sampai wabil akhirati hum yukinun, wabil akhirati humu yukinun. Itu kalau mau dijama'. Nah, baiknya sekarang tidak perlu demikian. Ya, sebentar kami hapus dulu. Kenapa? Jadi per halaman antum cukup baca dengan masing-masing wajahnya saja. Jadi wajah pertama itu apa? Wajah pertama itu namanya majaisnya 2 harokat, mim jamaknya disukunkan. Oke, majaisnya 2 harokat, ya. Majaisnya 2 harokat, mim jamaknya disukunkan. Coba tolong Saidil bisa dibaca langsung wa ma'unzila saja. وما أنزل من وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم Nah, يوقنون. majaisnya dibaca 2, mim jamaknya dibaca sukun. Coba halaman selanjutnya saja. Nah, di situ ada, oh nggak usah yang itu ya, oh nggak apa-apa itu aja. Ya, Al-Qur'annya saja download keduanya atau satu aja ini? Karena ada 2 yang di-share. Kan ada 2 Al-Qur'an. Apa bisa Al-Qur'an saya satu lagi saja yang dibuka atau belum di-download? Belum Ustaz, ini Mispa ini Ustaz, yang share. Siapa yang nge-share? Mispa Ustaz. Oh, Sami Subah. Belum di-download berarti Ustaz. Yang ini Ustaz, bukan Ustaz. Ah, bukan Ustaz. Oh, Jadi bukan. Al-Qur'annya itu ada 2 Ustaz. Di grup sudah saya share dengan 2 wajah. Gak apa-apa Ustaz, nanti aja dicek lagi di grup. Jadi yang Al-Qur'an yang keduanya itu ketika ada di sini kan ada ayat andar tahum ya. Jadi kalau di Al-Qur'an yang kedua itu andar tahumu itu langsung dia sila mim jamaknya. Ya. Coba Ustaz Aidil dibaca dengan wajah apa namanya dengan wajah mim jamaknya yang sila koser ya 2 rokat. Yang aan-nya itu, Ustaz. Iya, nggak apa-apa dibaca biasa dulu aja. Nanti Anda jelaskan itu ketika talaki. Dibaca yang gimana, Ustaz? Bingung juga saya. Ya, wajah keduanya dibaca dengan apa wajah keduanya? Yang tadi wajah pertamanya sukun mim jamaknya. Wajah keduanya apa? Di Ustaz, apa? Dibaca 2 harokat. Ya, apa namanya? Si. Namanya sila. Nah, coba Ustaz. Ah, Bingung, ayo Ustaz, bingung silakan. Ustaz. Masih bingung? Iya. Jadi kan sudah Anda jelaskan kemarin, tadi ya kemarin. Jadi mim jama itu punya 2 wajah. Wajahnya yang pertama sukun, terus wajah yang kedua sila. Terus mad jais itu juga punya 2 wajah. Yang pertama koser, lalu tawasud. Nah, kita akan membaca setiap halaman itu berbeda-beda wajahnya, sesuai dengan urutan yang ada oleh para alim ulama qurra.
Wajah daripada yang setiap satu halaman pertama tadi kita sudah baca dengan qasr dan sukun. Yang belum kita baca wajah keduanya. Berarti wajah keduanya apa Ustaz? Mim jamaknya. Jamaknya kalau gitu yang sila Ustaz ya. Ya Wajah sudah kosor sama dibaca sila sila. gitu. Iya, coba Ustaz. Di bagian mananya nanti Ustaz saya baca di buku? Yang Yang home-nya mim itu Ustaz. jamaknya Ustaz. Di situ kan ada dua mim jamak. Ya, Innalladzina kafaru sawa'un alaihimu andartahumu am lam tundirhumu la yu'minun. Semua mim jamaknya dibaca dengan silah. Ya ada di situ alaihim, bisa dicoret coret Ustaz Misbah alaihimnya, andartahumnya. Ya. Nah, itu ada tiga. Dibaca dengan dua harokat semuanya. Ustaz, kan tadi Ustaz bilang kalau misalkan ada mim sila ketemu sama hamzah jadinya mat jaiz. Itu kan ada dua wajah mat jaiznya. Tidak, kita bacanya dengan satu wajah saja. Jadi kita sudah selesaikan wajah kosernya. Mat jaiznya sudah selesai. Selanjutnya Ustaz, halaman selanjutnya Ustaz, halaman ketiga. Halaman ketiga Ustaz, selanjutnya. Coba asatijah ya yang jawab ya. Mat jaiznya yang apa yang belum kita praktekkan? Tawasud. Tawasud. Jadi halaman ketiga kita pakai majais yang belum kita praktekkan yaitu wajah tawasud. Ya, wajah tawasud. Misalkan di situ majais coba dibawa lagi Ustaz. Nah, ini. Ya, ada wajah tawasud di situ ya. Ya ayyuhan nas. Dibaca 4 harokat. Dibaca ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqo. Oke, Ustazah yang jawab ya, Asatijah ya. Ini pakai wajah mim jamaknya pakai wajah sukun atau wajah sila dulu? Sukun. Wajah sukun. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita pakai majais yang belum dibaca yaitu majais yang harokatnya 4 harokat. Setiap majais itu dia wajib kita praktekkan dengan dua mim jamak yaitu dengan wajah sukun dan wajah silah. Nah, ini sudah kita baca wajah yang ketiga. Sekarang halaman selanjutnya, Ustaz. Ya, halaman selanjutnya, ada yang bisa jawab dengan wajah apa? Asatijah ya, jangan Ustaz. Asatijah bisa jawab. Pakai wajah apa ini yang belum dibaca? Mad jaiznya mad jaiznya tawasud tapi mim jamaknya yang silah. Nah, wajah terakhirnya berarti mad jaiznya. Ya, mad jaiznya itu dibaca dengan 4 harokat dengan wajah mim jamak yang terakhir atau yang kedua yaitu wajah sila. Coba ke bawah lagi, Ustaz. Misalkan ini ya, innallaha la yastahi, Ustaz. Atas. Oke. Kita cari mim jamaknya dulu. Sebentar, sama jam falam. Coba bawa lagi, Ustaz. Ada nggak yang satu ayat gabung dia? Enggak. Di halaman kelima, Ustaz, atau di halaman kelima? Oh, nggak ada ya. Walaji, halakolakum, walaji, halaman tahu. Ini nih. Walaji ya. Kita lihat di situ. Lakumu ma fil ardi. Ya, lakumu ma fil ardi. Ya, jami'atu mastawa ila sawahunna sabas wa bi kulli syai'in alim. Misalkan di ayat itu aja ya. Nah, kita lihat di situ disilah saja ya.
Walladzi khalaqa lakumu ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama. Ya, jadi summa stawa ya dibaca dengan 4 harokat. Dengan mim jamaknya dibaca silah. Ya, jadi kita sudah membaca dengan 4 wajah. Yang pertama kita sudah baca dengan wajah koser dengan sukunnya, lalu koser dengan silah. Lalu tawasud dengan sukun, tawasud dengan silah. Sampai sini apa yang bingung? Silakan. Biar saya jawab. Kalau untuk apa Ustaz? Kalau untuk yang setelahnya Hamzah mutaharrik itu nggak perlu kita baca yang sila 4 harokat Ustaz. Masuk nggak itu Ustaz? Contohnya gimana? Tadi kan kita kan baca yang pertama kan mad jaiz, halaman pertama mad jaiz yang qasar dengan mim mim Oh, sukun. ngerti saya Ustaz. Jadi misalkan antum kita pakai wajah tawasud, misalkan gitu Ustaz ya. Terus anti Ya, pakai wajah sila. Ternyata ketika mim jamaknya ketemu sama hamzah mutaharik gitu ya. ya Apakah Ustaz. dibaca 4 harokat atau 2 harokat? Dibaca 4 harokat. Ya. Oh, dibaca 4 harokat. Jadi jadi dia tetap jadi hukumnya mad jaiz. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau masih agak bingung apa ini sudah jam 6, mungkin nanti ada yang mau kerja, mengajar dan sebagainya tidak ada apa-apa. Nanti pertemuan selanjutnya ya, nanti insya Allah saya usahakan pakai laptop baru ya. Ini kami sedang memesan. Jadi kalau itu sudah datang, insya Allah nanti lebih mudah lagi ya prakteknya dan lain sebagainya. Jadi untuk asatidul asatidah yang merasa Ustadz saya sepertinya jangan kolun dulu, silakan konfirmasi. Jadi nanti tetap talakinya itu talaki apa namanya? Talaki hafaz dan syu'bah tetap kita patenkan di situ dulu, mungkin memperbaiki bacaan dan lain sebagainya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah langsung konfirmasi ke admin ya boleh. Nanti tetap belajar hafaz dan syu'bah. Untuk antum yang pengen banget belajar kolun tapi pusing masih mana urutan dan sebagainya, silakan video ini diulang-ulang. Itu yang pertama, yang kedua nanti ya saya akan praktekkan secara ya seperti tadi plus beberapa usul lagi yang penting yang akan saya jelaskan di awal. Tapi yakinlah ketika praktek itu tidak sesusah itu. Ya, ketika praktek itu tidak sesusah itu. Jangan ya, jangan aduh bagaimana tidak. Ketika praktek itu sangat mudah. Ya, yakinlah ketika praktek sama mudah, sangat mudah. Insya Allah sampai sini aja. Ada pertanyaan atau kita sudahi dulu daripada makin pusing nanti yang lain. Ustadz, Kita sudahin dulu. Ustadz, mohon izin Iya boleh. Silakan. untuk memastikan saja Ustadz. Iya. Jadi jenengan menyampaikan ada 4 cara gitu. 4 cara. Yang pertama dibaca dengan mad jaiz qasar dan iskan. Iya, mim Kemudian jamaknya sukun. menjamannya iskan. Kemudian yang kedua mad jaiz qasar dan silahnya dibaca 2 harokat. Kemudian yang ketiga jaiznya tawasud dan mim jamaknya iskan. Yang keempat, mad jaiz tawasud dan silahnya dibaca 4 harokat. Betul seperti itu, Ustaz? Iya, insya Allah seperti itu untuk memudahkan. Bisa memahami ya Ustadz Barul ya? Mudah ya? Kira-kira seperti itu. Nah, Betul. misalkan ada yang membaca dengan... Oh, sudah cukup Ustadz Barul? Anak konfirmasi tadi. Sudah cukup, Ustaz? Insya Allah. Baik. Misalkan gini ya. Baik, misalkan seperti ini. Ustadz, saya lihat di usulnya kok menjamaknya berbeda gitu. Dengan yang Ustadz ajarkan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu sifatnya jamak ini tidak wajib tapi ikhtiari. Jadi ketika antum ingin membaca Al-Quran dengan versi syu'bah atau hafs, kan antum tidak disuruh mengulangi ketika membaca majais kan. Majaisnya ada beberapa wajah misalkan hafsnya atau mad wajibnya ada beberapa wajah. Apakah kita disuruh mengulangi misalkan ya? Tidak disuruh mengulangi. Tapi kita pakai wajah yang paling muqaddam atau yang paling dibutuhkan pada saat itu juga boleh. Sama seperti kolon juga, hanya saja ketika kita belajar, alangkah baiknya kita menggunakan seluruh wajah. Ya, alangkah baiknya kita menggunakan seluruh wajah yang ada. Ya, seluruh wajah yang ada.
Ketika kita menggunakan seluruh wajah yang ada tersebut, ya otomatis kita jadi bisa menggunakan semua wajahnya. Misalkan Ustadz Bahrul talaki ke saya, cuman pakai wajah koser saja. Ya sudah, Ustadz Bahrul pahamnya cuma wajah koser saja. Padahal Qaulun punya seluruh wajah, ada 4 wajah. Jadinya kan nanti misalkan Ustadz Bahrul ngajar sama orang lain, mengajar orang lain. Ditanya, Ustadz Bahrul, tolong ajarkan saya dengan wajah ini. Jadi nggak bisa. Jadi kita praktekkan dengan seluruh wajahnya. Namun prakteknya masing-masing sebut saja, misalkan gurunya Ustadz, siapa Ustadz Budi gitu ya. Saya jihad misalkan ya. Nah, beliau menggunakan cara yang saya gunakan ini. Jadi halaman pertamanya itu digunakan wajah ini, halaman kedua wajah ini, tidak dijamak. Ya. Dulu saya ngajar sebelum antum ini saya ngajarnya jamak. Jadi saya suruh jamak. Siapapun yang terlaki ke saya suruh jamak. Dan rata-rata santri saya itu bisa semua ketika menjamak. Tapi perlu IQ yang arti IQ ini tidak hanya pemahaman kepintaran, tapi tajwid. Jadi pondasi tajwidnya itu sudah mungkin benar-benar. Nah, jadi ketika digabung dia sudah ngerti. Oh ya wajahnya ini dulu, wajahnya ini dulu gitu. Ya, salah satunya ada santri kami ya dari Kuburaya, beliau lulusan Lipia Surabaya, itu talaki kolun, ya, selesai kemarin waktu Ramadan, itu seluruh wajah dibaca. Ya, ketika juz 30 itu seluruh wajahnya saya suruh untuk menjamak dan itu mudah. Kalau mudah itu perkara ketika pondasinya, ya pondasinya bagus dan antum bisa saja misalkan Ustaz saya pengen menjamak Ustaz. Ya, bisa saja sebenarnya, tapi pasti nanti akan bingung. Kenapa? Ini kan tadi pertemuan dalam satu ayat itu kan banyak. Kadang-kadang di dalam satu ayat hanya ada majais dan mim jamak. Bagaimana kalau nanti ada mad wajib? Jadi ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mim jamak. Bayangkan bagaimana cara menjamak? Pasti antum makin 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 panas dingin. Ya. Jadi kita pakai wajah yang dipermudah, yaitu dengan 4 kali membaca per halaman. Halaman kelimanya nanti diulang lagi, mad jaiznya 2 harokat, ditambah dengan mim jamaknya atau dengan wajah sukun. Diulangi terus seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Insya Allah demikian. Ya. Atau antum ada yang pengen Ustadz, saya pengen ifrodan, ya silahkan. Kalau ada rezeki lebih, ifrodan, nanti insya Allah ya bisa lah 1 atau 2 orang. Kalau punya rezeki lebih, ya ifrodan. Kalau nggak punya ya halako saja. Seperti ini. Jadi kalau ifrodan itu otomatis waktu belajarnya kan sendirian. Jadi mungkin antum nggak malu bertanya seperti itu ya. Nggak malu bertanya, nggak malu untuk misalkan bingung. Saya yakin kok banyak yang bingung di sini, tapi malu bertanya aja. Ya, saya yakin banget ini. Karena saya dulu bingung sebingung-bingungnya. Sampai ya sampai pusing, bagaimana cara menjamak dan lain sebagainya. Tapi ya, dulu waktu pertama kali saya menjamak ya, dengan jalur sanadnya Syekh Mulawi Krapia, pakai kitab, eh, ada kitabnya sendiri ya, kitab Qiraat Sab'ah. Itu kepala saya digeplak sama guru saya. Itu Al-Fatihah saya jamak Sab'ah, itu dikeplak kepala saya. Tapi kan bil goib ya. Kenapa saya nggak bingung gimana caranya? Tapi ketika lama-lama saya benar-benar mendalami pelan-pelan dan ya saya menikmati bahwa oh seperti ini yang Rasulullah sampaikan ma'ana biqori'in gitu. Jadi semakin saya nggak tahu, saya semakin merasa menjadi sebagaimana ya Rasulullah dulu ketika diturunkan Al-Quran. Kan akan turun. Ma'ana biqori'in saya nggak bisa baca. Jadi seperti itu. Jadi ketika saya dulu belajar, saya mendalami tafsir, saya talaki sab'ah dengan bil goib, saya ketika nggak paham ya, digetok sama guru saya, dipukul pakai rotan, itu sudah kuliah tetap dipukul pakai rotan. Yang saya pikirkan pada saat itu adalah seperti ini dulu Rasulullah ya. Sesusah ini ternyata. Belum lagi misalkan Rasulullah harus mengamalkannya. Ya Allah, Allah alam ya. Insya Allah. Ya, sangat-sangat. Ya, jadi ketika kita nggak tahu berarti ya kita seperti Rasulullah dulu ketika pertama kali turun Al-Quran. Mana Quran? Saya nggak bisa baca. Tapi kan berusaha sampai 3 kali. Ya, kira-kira seperti itu. Saja. Sampai sini ada pertanyaan lagi atau kita tutup? Tetap semangat, insya Allah berkah dunia akhirat. Sabar, sabar. Rasulullah menyelesaikan seluruhnya 23 tahun. Ya, kita masih berapa bulan? Kita tutup ya, insya Allah bareng-bareng. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena mohon maaf ya atas segala kekhilafan, kesalahan dalam pengucapan dan lain sebagainya itu murni dari saya pribadi. Adapun kebaikan, kebenaran yang saya sampaikan itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa taala.
Barakallahu fikum. Insya Allah pertemuan selanjutnya mungkin akan kita bahas sedikit lagi. Ya, selanjutnya nanti insya Allah akan talaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.